kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi yaitu kerajaan yang ada di Nusa Tenggara. Saya sebagai moderator Amunti dan rekan saya Medika Azwir, Muhammad Lutfi. Kami akan mempresentasikannya. Jadi kerajaan Selamparang akan dijelaskan oleh Azhara Rahmi Satria. Azhara, kita persilakan. Kerajaan Selamparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Ratnasari pada masa Islam. Selamparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam menyebar ke daerah Pejangki, Parwa, Sopong, dan Bayan. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Selamparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Yagel, yakni sekira di 1616 dan 1684 Masehi. Saya akan melanjutkan materinya. Jadi sekalipun kerajaan Selamparang adalah kerajaan yang tangguh, namun masih ada Belanda yang mengganggu Nusa Tenggara. Lalu Arya Banjar juga berselisih paham dengan raja sehingga dia membentuk ekspedisi militer dengan kerajaan Mataram Karang Asar. Pada akhirnya ekspedisi militer tersebut berhasil melakukan kerajaan Selamparang. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Selanjutnya adalah kerajaan Bima yang akan dijelaskan oleh Ilham dan Lutfi. Pada mereka berdua dipersilakan. Kesultanan Bima merupakan kerajaan di Nusa Tenggara Barat yang mulai bercorak Islam pada tahun 1620 Masehi. Sebelum kerajaan Bima merupakan penganut agama Hindu, ajaran Islam masuk ke kerajaan Bima pada abad ke-17. Pengaruh Islam ini datang dari Kesultanan Gorontalo di Sulawesi Selatan ketika menaklukkan wilayah Nusa Tenggara. Dan pas ajaran Islam masuk, keluarga kerajaan belum bersedia. Hal itu menyebabkan terjadinya pemberontakan dari rakyat dan anggota kerajaan yang telah memeluk agama Islam. Dan dengan harapan kerajaan Bima dapat menjalin hubungan yang erat dengan Kesultanan Gorontalo. Akhirnya agama Islam resmi di kerajaan yang menggantikan Hindu, dan gelar raja pun diganti dengan Kesultanan. Sejak saat itu, Kesultanan Bima dengan Kesultanan Gorontalo menjalani hubungan yang erat di segala bidang. Terlebihnya banyak bangsawan dari kedua negeri yang melakukan perkawinan. Sultan Abdul Khair I menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah kekuasaan Kesultanan Bima hingga wafat pada 1640 Masehi. Kesultanan Bima kemudian diperintahkan oleh putranya Sultan Abdul Khair Sirajuddin yang menerapkan sistem pemerintahan Islam sama seperti ayahnya. Ketika Belanda datang ke Nusantara, mereka berusaha merebut wilayah Nusa Tenggara dari tangan Kesultanan Bima. Terjadi serangkaian perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bima terhadap Belanda, seperti Sultan Jamaluddin yang memerintahkan pada 1687 hingga 1696, melakukan perlawanan hingga akhirnya dipenjara di Batavia pada tahun 1695 hingga wafat. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi terdapat 2 kerajaan di Nusa Tenggara, yaitu Kerajaan Selamparang dan Kerajaan Bima. Kerajaan Selamparang merupakan nama dari sebuah kerajaan Islam terbesar di Lombok yang didirikan oleh Prabu Rangkesari pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1667 sampai dengan 1668. Samping itu, kerajaan Selamparang juga berhasil
mematahkan serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gelger. Lalu kerajaan Bima merupakan kerajaan di NTB yang mulai bercorak Islam pada tahun 1620 Masehi. Karena sebelumnya merupakan kerajaan bercorak Hindu. Pengaruh Islam datang dari Kesultanan Goa Talo. Walaupun ajaran Islam telah masuk, namun kerajaan belum bersedia. Keluarga kerajaan belum bersedia. Hal itu menyebabkan terjadinya pemberontakan dengan harapan keluarga raja bisa bersedia masuk Islam dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan Kesultanan Goa Talo. Sekian kesimpulannya. Dan sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.